Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidin khanaziril jawhar wal lu'lu'a wad dhahaba. Wa qala aidan bi haditsin akhar man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para orang-orang tua, para bapak jamaah sekalian segenap, pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Ketua RW 012, semua yang hadir, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan nikmatnya, terutama nikmat sehat, afiat, panjang umur, sehingga pada kesempatan malam ini kita sama-sama bisa hadir berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami At-Taqwa, dalam melaksanakan kewajiban. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita laksanakan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini materi kita kembali tentang fikih sehubungan dengan as-salatu 'alal mayyiti ba'da dafni wa takrarus salati 'alaihi qabla dafni. As-salatu 'alal mayyit, salat mensolati mayat, ba'da dafni, setelah mayatnya dikubur. Bagaimana hukumnya kita menyolati mayat tapi mayatnya sudah dikubur? Wa takraru sholati alaihi, dan mengulang-ulang sholat mayat qabla dafni, sebelum dikuburkan. Serombongan, sekelompok orang sudah menyolati, kemudian datang yang baru lalu menyolati kembali, dan seterusnya.
Bagaimana hukum menyolati mayat setelah dikuburkan? Bagaimana hukumnya mengulang-ulang sholat mayat sebelum dikuburkan? Wa qala Syafi'iyyatu amma sholatu wa ajaza Syafi'iyyatu wal Hanabilatu taqrarus sholati alal janazati marratan ukhra. Membolehkan ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Ada sebutan Asy-Syafi'i, ada sebutan Asy-Syafi'iyah. Ketika kita dapati qala Syafi'iyyu rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'inya yang berkata. Ketika qala Syafi'iyatu, berkata ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i wal Hanabilati, ulama-ulama dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, takroros sholati, mengulang-ulang sholat. Sholat apa? Alal janazah, sholat janazah marratan ukhra, di kali yang lain, artinya yang keduanya. Menurut ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, hukumnya ajaza, mereka membolehkan. Ketika sekelompok orang menyolatkan, kemungkinan kita belum datang, lambat. Selesai sekelompok tadi menyolatkan, kita enggak keburu untuk ikut berjamaah. Udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru sampai kita. Lalu kita minta izin untuk maju ke depan. Ngapain? Menyolatkan. Berarti sholat jenazahnya yang kedua kali. Itu namanya takror, diulang sholat jenazah. Bukan karena sekelompok yang pertama itu sholat jenazahnya tidak apa? Tidak sah, bukan. Apalagi tadi kita baru datang, udah selesai, kita baru datang. Jadi menurut ulama-ulama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan ulama-ulama dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal menghukumkan apa? Boleh. Ya persoalannya ya kita ngomong dulu. Ya kalau enggak ngomong dulu nanti keburu mayatnya
diangkat. Liman lam yusolli 'alaiha awwalan. Bagi orang yang pertama tadi menyolatkan, kita belum menyolatkannya. Lantaran apa? Datangnya lambat. Atau begitu kita mau ngikut, batal wudhu kita. Akhirnya kita ke tempat ya pipis dulu, lalu berwudhu. Dengan itu ketinggalan kita, begitu sampai udah selesai. Kan sholat mayat mah nggak pakai apa itu? Nggak pakai ruku, nggak pakai i'tidal, nggak pakai sujud di antara dua sujud dan lain sebagainya. Ya. Paling praktis. Tapi walaupun praktis, banyak orang tidak ngikut sholat apa? Jenazah. Kadang-kadang kita temui, bukan kita temui satu dua, lebih banyak orang enggak ikut sholatnya, ya, lebih banyak malah mereka melihat. Contoh misalnya yang mau nganterin lebih dari 100 orang, tapi yang nyolatin enggak 100 orang, paling enggak bisa 30, 20, 40 orang. Ini kita temui di mana-mana, Pak. Keadaan yang seperti itu. Ya, lebih banyak ngapainnya? Nontonnya daripada ikut sholat. Padahal suatu ketika kita juga akan disolati. Tuh, padahal tadi sudah kita gambarkan praktis, nggak susah-susah. Kali kalau di depan mah di saf yang paling apa itu? Depan takut ntar disuruh baca doa. Udah ambil aja saf yang paling belakang. Begitu selesai assalamualaikum warahmatullah ke kiri, udah keluar aja. Tuh. Kecuali ya kita saksikan sendiri langsung orang-orang yang meninggalnya di Mekah, kebetulan disolatinya di Masjidil Haram. Ya Allah, bahagia banget ya. Orang yang meninggal di Mekah, di sekitar Mekah, lalu disolatinnya, ya Allah, bukan apa itu ratusan ribu orang, jutaan disolatinya. Allah, bahagia banget itu. Maka kadang-kadang kita temui Bapak dan jamaah, ada orang pergi haji, umroh, emang pengen apa? Pengen meninggal di mana? Salah satunya kelebihannya itu disolati di Masjidil Haramnya. Bukan satu dua. Kita temui dah dan kita langsung di sana yang kayak begitu. Ya Allah, belum di lantai bawah, lantai 2, lantai 3. Ya, serentak mereka. Allahumma gfir lahu, semua. Berapa orang? Jutaan orang. Warhamhu. Ini alasan tanda, alasan bahwa dia pengen apa ya? Pengen meninggal di Mekah karena pengen disolatin di Masjidil Haram. Dan kemungkinan bisa dimakamkan di makam apa, makam yang ada di Mekah itu, ya malah
Banyak ulama-ulama sedunia, bahkan istri Nabi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dimakamkan di sana. Ya Allah, nikmat. Nikmat. Karena semakin banyak orang yang mengikuti sholat jenazah, berarti semakin banyak keutamaan dan doa-doa yang dimohonkan oleh Allah. Yang pernah saya sampaikan dan berulang-ulang, makanya praktis. Enggak bisa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wat talji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa abdil hudaron, dan seterusnya. Setidaknya Allahumma gfir lahu, setidaknya. Nah, hafalnya segitu udah, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Karena hafalnya segitu doang, imamnya hafalnya semua. Wa abdil hudaron khairan min darihi, dan seterusnya. Wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina. Terus kita hafalnya segitu-gitunya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ulang lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'af. Dua aja dah tuh, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Belum juga imam salam, karena imamnya bacanya panjang. Kita itu aja udah, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Setelah takbir yang keempat, sunnah membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Sunnah. Kalau setelah takbir yang ketiga, wajib doain mayat. Kalau setelah takbir yang keempat, sunnah. Bagusnya dibaca kalau hafal. Kalau enggak hafal, Allahu Akbar, udah nungguin siapa? Imam salah. Tuh. Yang penting setelah takbir yang pertama tuh, yang kita baca apa? Yang kita baca setelah takbir yang pertama, Al-Fatihah. Tuh yang penting itu dah. Abong kayak gini. Ada yang belum hafal apa? Iya. Jadi tuh. Setelah takbir yang kedua, sholawat. Walaupun sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun hafalnya hanya itu, baca. Nah, dan seterusnya. Ya Allah. Karena biarpun bagaimana, kita begini yang laki-laki ada kemungkinan. Kalau kita enggak biasa ikut sholat mayat, khawatir di mana-mana. Tuh. Kalau kita terbiasa, maka udah apa ya? Enak aja, ingat. Oh, berarti setelah takbir enggak ada Allahu Akbar kabiro. Langsung baca Al-Fatihah, enggak ada baca surah. Kalau enggak terbiasa, khawatir ntar dia ruku lagi. Karena enggak apa? Enggak terbiasa. Allah bisa karena biasa, Pak.
Tuh. Ada kemungkinan ada yang ruku. Tuh. Daerah Selang, tahu kan daerah Selang? Oh no, dari apa itu Cibitung ke belakang. Iya. Kenapa enggak terbiasa? Mungkin baru itu dia disuruh. Jadi apa juga Pak dalam hal-hal yang positif, yang baik, kudu diapain itu? Biasain. Itu. Karena mungkin ya kita maklumin aja dah. Ya, kan yang namanya sholat jenazah mah enggak kayak sholat harian. Kadang-kadang kalau ada yang apa? Ya, kalau ada yang meninggal baru nyolatin. Kalau nggak ada yang meninggal, tuh. Ayo kita ikut Pak. Mudah-mudahan dengan kita rajin ikut sholat jenazah. Ya, mudah-mudahan begitu kita meninggal, orang pada ngikut juga nyolatin siapa? Nyolatin kita. Nyolatin kita, ya Allah. Ya itu. Makanya kalau bahasa saya mah emang kudu belajar ya begitu. Innamal ilmu bitta'allum. Itu dasarnya. Ilmu itu bisa didapati, bisa dimengerti, bisa dipahami dengan cara bagaimana? Bitta'allum. Dengan belajar ya, kalau nggak belajar Bapak. Ya, nggak bakal bisa. Belajar itu juga nggak belajar sendirian. Harus ada apanya itu? Ada gurunya. Gurunya juga paham. Tuh. Apalagi sifat dari yang kita pelajari itu perlu ada praktek, contoh. Harus. Tuh. Qala Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kullama zadani ilman, zadani jahlan. Setiap kali seseorang bertambah ilmu, zadani jahlan, bukan bertambah pinternya, tapi bertambah bodoh. Itu prinsip Imam Syafi'i. Ya, setiap kali kita belajar ilmu dapat, bukan semakin apa kita, bukan semakin pinter, tapi semakin apa? Bodoh. Makin bodoh kita. Bisa dalam yang sekarang kita pelajari, belum tentu yang berikutnya kita bisa. Bisa dalam hal ini, tapi belum tentu yang lainnya kalau nggak dipelajari. Tuh. Nah. Jadi seperti itu keadaannya. Ayo. Ada yang meninggal, kita giroh, duduk, ikut, nggak ngambil sop yang depan, ambil sop yang paling belakang, sop yang paling belakang. Semakin banyak orang yang ikut dalam sholat jenazah, berarti semakin banyak pula doa-doa yang dilantunkan, dimohonkan kepada Allah, bermanfaat kepada yang disolati, bermanfaat. Bapak dan jamaah, kita lanjutin. Jadi boleh aja ya ada orang ya mengulang lagi, dalam artian mengulang bukan yang pertama tidak sah, karena enggak ikut. Ulang lagi. Ya, kalau sholatnya di Masjidil Haram, Masya Allah. Mayatnya satu apa dua itu kadang-kadang.
Ya, mayatnya satu apa dua, bisa lebih dari dua. Nah, persoalannya Bapak dan jamaah, ketika kita sholatin jenazahnya satu, usolli ala hadihil hadal mayyit, usolli ala hadihil mayyitah. Kalau satu, kalau tiga, kadang-kadang ada laki, kadang-kadang ada perempuan, kadang-kadang anak gimana ya? Tuh, bingung. Kita bilang yang laki satu, usolli ala hadal mayyiti. Saya sholat ini mayit laki, ini mayat perempuan, ini mayat anak-anak. Usolli ala hadal mayyit wa hadhil mayyitah. Nah, di buku tuntunan, ya, tuntunan manasik haji yang diterbitkan oleh departemen dulu, sekarang menjadi Kementerian Agama. Tuh, dalam buku panduan usolli ala, ya, saya sholat seperti sholatnya si imam. Jadi begitu aja, udah gampang. Saya sholat seperti sholatnya siapa? Imam. Enggak usah pakai kita pikirin mayat laki-laki, mayat perempuan, mayat laki-laki 4 orang, mayat perempuan 5 orang, anak-anak 3 orang, ribet dan ribet. Udah aja, saya sholat seperti imam sholat. Nyolatin apa? Mayat. Udah. Tuh. Ya, udah masuk waktu Isya. 2 kata lagi, walau ba'da dafni, walaupun mayatnya udah dikubur. Begitu sampai kita nggak sempat menyolati, ya udah keburu dibawa sampai di kuburan, udah diapain tuh? Kubur. Kita baru datang, boleh gak sholat? Boleh. Nah, boleh kita nyolatin. Walaupun kita nyolatin hanya sahawa itu, hanya sendirian. Bal yusannu dzalika 'inda Syafi'iyah. Bahkan hukumnya disunahkan. Ya, disunahkan. Demikian Bapak dan jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Biniyatinal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.